Perkenalkan, nama saya adalah Lucy Amelia Segalingging, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 6 dengan NIM 1804117187 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Dr. Marudut Situmorang MPD. Nah, yang menjadi judul saya dalam mini riset penelitian ini yaitu pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar PAK peserta didik kelas 6 SD Gunung Marijo, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan salah satu pondasi dalam kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa tersebut. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi agar manusia menjadi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan terutama bagi anak. Keluarga terdiri dari ayah dan ibu yang sebenarnya memiliki tanggung jawab dan berperan sebagai pendidik utama dari anak-anaknya. Pemberi dukungan pertama untuk belajar di rumah, memperhatikan kebutuhan sekolah anak, menyediakan peralatan belajar di rumah, perhatikan kebutuhan sekolah anak, menyediakan fasilitas pendidikan anak, dan lain-lain. Orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan formal adalah untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Dalam hal ini, orang tua tidak dapat melepaskan perannya dalam memperhatikan pendidikan anak ketika anak sudah duduk di bangku sekolah. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa keluarga juga memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, jelas bahwa orang tua adalah merupakan sebagai pelaku utama dalam keluarga, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Secara implisit dapat diambil pengertian bahwa perhatian orang tua akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajar anak. Satu faktor keluarga, yakni orang tua, yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar anak adalah perhatian. Perhatian dapat diartikan sebagai menaruh hati, yakni menaruh hati pada seluruh anggota keluarga. Dengan adanya perhatian orang tua, anak akan lebih giat dan lebih bersemangat dalam belajar, karena ia tahu bahwa bukan dirinya sendiri saja yang berkeinginan untuk maju, akan tetapi orang tuanya pun demikian. Penulis menduga bahwa keberhasilan peserta didik dipengaruhi oleh faktor dari keluarga, yakni adanya bentuk perhatian yang diberikan oleh orang tua, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua saat belajar di rumah, mengingatkan untuk mengerjakan tugas, dan tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan belajar yang diperlukan oleh peserta didik saat belajar di rumah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Kristen Peserta Didik Kelas 6 SD 158311 Gunung Marijo, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang menjadi rumusan masalah saya yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut, yaitu yang pertama, adanya tugas dan tanggung jawab orang tua kepada anak. Yang kedua, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar anak. Yang ketiga, faktor orang tua dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, diantaranya yaitu tinggi rendahnya pendidikan orang tua. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar peserta didik kelas 6 SD Gunung Marijo, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Batasan masalah. Sebagaimana yang diuraikan pada identifikasi masalah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dari faktor keluarga, yaitu tinggi rendahnya pendidikan orang tua, tinggi rendahnya perhatian orang tua, tinggi rendahnya ekonomi keluarga, dan lain sebagainya. Untuk mempermudah suatu penelitian, penulis perlu membatasi masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah penelitian pada dua variabel, yaitu yang pertama, perhatian orang tua, yaitu sebagai variabel X, dan yang kedua, hasil belajar peserta didik sebagai variabel Y.
Perumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara perhatian orang tua terhadap hasil belajar peserta didik kelas 6 SD Gunung Marijo, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan signifikasi antara perhatian orang tua terhadap hasil belajar peserta didik kelas 6 SD Gunung Marijo, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, manfaat penelitian diharapkan bermanfaat sebagai berikut, yaitu manfaat teoritis untuk menambah teori tentang pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar PAK peserta didik yang dikaji oleh penulis di Sekolah Dasar Negeri 158311 Gunung Marijo, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang menjadi manfaat praktisnya yaitu membantu penulis memiliki pengalamannya dalam menulis karya ilmiah, juga sebagai bahan masukan bagi para orang tua agar memperhatikan anak dengan baik sehingga peserta didik dapat memperoleh hasil belajar yang baik. Bab 2, kajian pustaka. 2.1 landasan teoritis. 2.11 pengertian perhatian orang tua. 2.111 pengertian perhatian orang tua. Kata perhatian lebih identik dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya pendorong dari seseorang untuk memberikan perhatian tersebut, yaitu menurut Slameto tahun 2005 dari bukunya 105 menyatakan bahwa perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya. Selanjutnya Gunarsa tahun 2012 pada buku halaman 49 menyatakan bahwa perhatian dapat diartikan sebagai menaruh hati. Yang dimaksud dengan menaruh hati adalah menaruh hati pada seluruh anggota keluarga, menaruh hati pada kejadian atau peristiwa dalam keluarga, yang berarti mengikuti dan memperhatikan seluruh perkembangan keluarganya. Orang tua harus mengarahkan perhatiannya terhadap perkembangan anaknya. Tambahkan oleh Surya Brata tahun 2011 menyatakan pengertian perhatian dalam dua arti, yaitu yang pertama, perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju kepada suatu objek. Yang kedua, perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan. Dari beberapa pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa perhatian adalah pemusatan kesadaran jiwa yang diarahkan kepada suatu objek tertentu yang memberikan rangsangan kepada individu tersebut sehingga memperdulikan objek tersebut. Secara umum, istilah orang tua dipakai untuk sebutan yang diberikan kepada orang-orang yang lebih dewasa atau lebih tua di dalam suatu keluarga. Menurut Sidjabat tahun 2008, bukunya halaman 153 menyatakan bahwa orang tua adalah tokoh terdekat bagi anak yang Allah kehendaki menjadi pembentuk generasi penerus. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa orang tua adalah ayah ibu kandung, orang yang dianggap tua, orang yang dihormati. Dari beberapa pendapat di atas, dapat dibuat intisarinya bahwa yang dimaksud dengan perhatian orang tua adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang tua, ayah atau ibu untuk dapat memperhatikan setiap kebutuhan anak, baik dalam segi emosional maupun materi. Berdasarkan paparan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa perhatian orang tua terlihat dari bentuk-bentuk perhatian orang tua dalam belajar anak, yaitu sebagai berikut, yaitu pemberian bimbingan dan nasihat. Yang kedua, pengawasan terhadap belajar. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan belajar. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang tenang dan tentram. Yang kelima, memperhatikan kesehatan anak. Yang keenam, memberikan motivasi atau dorongan kepada anak. 2.12 Hasil belajar pendidikan agama Kristen. 2.1 pengertian hasil belajar PAK. Dalam proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus memiliki tujuan yang akan dicapai baik oleh guru maupun peserta didik. Tetapi dalam kegiatan pembelajaran tersebut terlebih dahulu ditetapkan tujuan pembelajaran. Salah satu tujuan pembelajaran adalah untuk mencapai dan mengetahui hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik. Menurut John Calvin dalam Bolke tahun 2016 dari bukunya halaman 413 menyatakan bahwa pendidikan agama Kristen adalah pemupukan akal orang-orang percaya dan anak-anak mereka dengan firman Allah
di bawah bimbingan Roh Kudus melalui sejumlah pengalaman belajar. Ditambahkan oleh Haryanto, tahun 2012 menyatakan bahwa pendidikan agama Kristen dalam Alkitab merupakan dasar Alkitabiah yang perlu dijabarkan dan dikembangkan menjadi pusat proses pendidikan. Menurut Darmadi tahun 2017 halaman 225 menyatakan bahwa hasil belajar peserta didik bagi kebanyakan orang berarti ulangan, ujian, atau tes. Selanjutnya, Nana Sudjana tahun 2016 mendefinisikan hasil belajar peserta didik pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif dan psikomotorik. Ditambahkan oleh Demianti dan Mujiono tahun 2013 menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak-tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Dan menurut Surya Brata tahun 2011 menyatakan bahwa hasil belajar ialah kemajuan anak didik dalam belajar. Dari teori di atas dapat dibuat intisarinya bahwa hasil belajar PAK adalah pencapaian kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya yang berpusat pada Alkitab. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hipotesis penelitian menurut Ari Kunto tahun 2010 halaman yang ke-64 mengemukakan bahwa hipotesa adalah jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu diuji. Bab 3 metodologi penelitian. 3.1 metodologi penelitian. Adapun sifat dari penelitian ini adalah bersifat pengaruh. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2013 bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Tempat dan waktu penelitian. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi tempat penelitian adalah Sekolah Dasar Negeri 158311 Gunung Marjo, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Alasan peneliti melakukan penelitian di Sekolah Dasar Negeri 158311 Gunung Marijo, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah adalah karena dikarenakan belum pernah ada yang meneliti tentang pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar peserta didik. 3.3 Populasi dan sampel. Populasi menurut Ari Kunto 2010 mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan populasi. Studi atau penelitian juga disebut studi populasi atau studi sensus. 3.32 Sugiono berpendapat tahun 2013 mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Menurut Ari Kunto tahun 2002 menyatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100 orang, dapat diambil jumlah semuanya, sehingga penelitiannya disebut sebagai penelitian populasi. 3.4 Instrumen penelitian. 3.41 Jenis instrumen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrumen angka tertutup untuk variabel X yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan kisi-kisi angket dengan bentuk pilihan ganda yang terdiri dari 4 opsi A, B, C, dan D. Adapun alasan penulis menggunakan angket tertutup adalah yaitu dengan menggunakan angket tertutup, responden lebih mudah dalam menganalisis pertanyaan yang ada, angket dapat dikumpulkan dalam waktu yang relatif singkat, banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada responden lebih cocok menggunakan angket. Dengan menggunakan angket, responden lebih mudah memberikan jawaban, kebebasan menjawab tersedia bagi responden dengan memilih salah satu opsi yang sesuai dengan pendapatnya. 3.42 Uji coba instrumen. Berdasarkan kisi-kisi tersebut di atas, penulis menyusun angket. Setiap angket yang akan digunakan untuk mengumpulkan data terlebih dahulu diuji coba.
3.4.2.1 Uji validitas instrumen. Uji validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kuat valid berarti mempunyai validitas rendah. Perhitungan validitas angka dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi Proofs Moment Person yang ditulis oleh Ari Kunto tahun 2010, yaitu sebagai berikut. RXY sama dengan N sigma XY kurang dalam kurung sigma X tutup kurung sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal kali N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, di mana Rx Y adalah korelasi antara X dan Y, sigma X adalah jumlah skor dari X, sigma Y adalah jumlah skor Y, sigma X Y adalah koefisien korelasi X dan Y, N adalah jumlah responden. Dengan kriteria uji, jika R hitung dikurang R tabel, yaitu untuk 30 responden yaitu 0,361 dengan alfa 0,05 berarti angka dapat dinyatakan valid atau sahih. Sebaliknya, jika R hitung lebih besar dari R tabel dengan alfa 0,05 maka angka dinyatakan tidak valid atau tidak sahih. Dari uji validitas diperoleh RXY untuk angkat variabel X yaitu item nomor 1 sampai dengan item nomor 34. Diketahui 34 item valid karena R hitung yaitu antara 0,377 sampai dengan 0,790. Lebih besar R tabel sama dengan 0,361. 3.4.22 Uji reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas instrumen merupakan alat pengumpulan data dipercaya dan menunjukkan kepada tingkat keberadaan sesuatu. Sebelum uji reliabilitas angka dilakukan, perlu dicari terlebih dahulu varians setiap butir itemnya dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Ari Kunto tahun 2010. Yang menjadi rumusnya yaitu sigma B kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X per N kuadrat per N, di mana sigma B kuadrat adalah jumlah varians butir dan sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat X dan N adalah jumlah responden. 3.5 adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan sesungguhnya, di mana untuk mengumpulkan data, alat yang digunakan adalah angket. 3.6 adalah teknik analisa data. Untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan, apakah diterima atau ditolak, maka dilakukan pengolahan dan analisis data jawaban responden dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat tabel distribusi jawaban responden berdasarkan alternatif jawaban. Yang kedua, membuat tabel distribusi jawaban responden berdasarkan bobot option. Yang ketiga, melakukan uji hipotesis asosiatif, yaitu hubungan antar variabel dengan mencari koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y dengan rumus korelasi produk moment person, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ari Kunto tahun 2010. Nah, demikianlah pemaparan hasil mini riset saya mengenai pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar Pak peserta didik kelas 6 SD, Gunung Marejo, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Terima kasih.